Keempat, apabila memasuki Makkah dan sampai ke Rasuradem, maka di situ pandangan tertuju ke Baitullah. Maka hendaklah dibacakan doa, yang artinya, tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan Allah itu maha besar. Wahai Tuhanku, Engkaulah yang sejahtera daripada Engkau kesejahteraan itu, dan negerimu adalah negeri sejahtera. Maha suci Engkau, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wahai Tuhanku, bahwa ini ialah Bait-Mu, Baitullah, yang Engkau berikan kebesaran, kemuliaan dan ketinggian kepadanya. Wahai Tuhanku, maka tambahkanlah kepadanya kebesaran, kemuliaan dan keagungan, dan tambahkanlah kehebatan serta tambahkanlah akan orang yang berhaji padanya kebajikan dan kemuliaan. Wahai Tuhanku, bukakanlah bagiku segala pintu rahmat-Mu. Masukkanlah aku ke sorga-Mu dan lindungilah akan aku dari setan yang terkutuk. Kelima, apabila memasuki Masjidil Haram, maka hendaklah masuk dari pintu Bani Syaibah dan bacalah yang artinya dengan nama Allah, dengan Allah, dari Allah, kepada Allah, pada jalan Allah dan di atas agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sudah dekat dengan Baitullah, lalu dibacakan yang artinya, segala pujian bagi Allah dan sejahtera kepada hamba-hamba Allah yang dipilih Allah. Wahai Tuhanku, berikanlah rahmat kepada Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu, kepada Ibrahim kekasih-Mu dan kepada sekalian Nabi dan Rasul-Mu. Hendaklah diangkatkan dua tangan dan dibacakan, yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon padamu, di tempat aku tegak ini, dalam permulaan manasiku bahwa Engkau menerima akan taubatku, memaafkan akan kesalahanku dan menghilangkan dariku akan dosaku. Segala pujian bagi Allah yang telah menyampaikan akan aku ke Bait Allah Al-Haram yang telah dijadikannya tempat berkumpul bagi manusia dan aman. Dijadikannya tempat mengambil berkat dan petunjuk bagi sekalian alam. Wahai Tuhanku, bahwa aku ini hamba-Mu dan negeri ini negerimu, tanah haram ini tanah haram-Mu dan bait ini bait-Mu. Aku datang kepadamu meminta rahmat-Mu. Aku bermohon padamu seperti permohonan seorang yang sangat berhajat, yang takut dari siksaan-Mu, yang harap bagi rahmat-Mu, yang mencari akan kerelaanmu. Keenam, Engkau tujukan Hajar Aswad sesudah itu. Engkau sentuh dia dengan tangan kananmu dan Engkau ciumkan seraya membaca, yang artinya, wahai Tuhanku, amanah yang ada padaku, aku tunaikan dan janjiku aku sempurnakan. Naik saksilah Allah bagiku, bahwa telah menyempurnakannya. Kalau tiada sanggup mencium Hajar Aswad itu, maka berdiri saja setentang dengan dia dan dibacakan doa tadi. Kemudian tiada berpaling kepada sesuatu selain kepada tawaf, yaitu tawaf kudum. Kecuali didapatinya orang banyak mengerjakan salat fardu, maka bersalatlah serta mereka, lalu kemudian bertawaf. Jumlah keempat tentang tawaf. Apabila bermaksud memulai tawaf, baik tawaf kudum atau lainnya, maka seyogyanya dijaga 6 perkara. Pertama, dijaga syarat-syarat salat. Dari kesucian hadat dan najis pada kain, badan dan tempat serta menutupkan aurat. Tawaf di Baitullah adalah salat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan dalam tawaf berkata-kata, hendaklah beridul tiba, berpakaian baju ihram sebelum memulai tawaf, yaitu menjadikan tengah selendangnya di bawah ketiaknya yang kanan dan mengumpulkan kedua ujung selendangnya di atas bahunya yang kiri. Satu ujung dijatuhkannya ke belakang dan satu ujung lagi ke atas dadanya. Dan dihentikan pembacaan doa-doa ketika dimulai tawaf dan melaksanakan pembacaan doa-doa yang akan kami sebutkan nanti. Kedua, apabila telah selesai daripada idul tiba, pakai baju ihram.
maka hendaklah dijadikan Baitullah di sebelah kirinya dan hendaklah berdiri di sisi Hajar Aswad. Dan hendaklah menjauhkan diri sedikit daripadanya, supaya Hajar Aswad itu berada di hadapannya. Maka ia melalui akan Hajar Aswad dengan seluruh badannya pada permulaan tawaf dan dijadikannya di antara dia dan Baitullah Ka'bah kira-kira 3 langkah. Supaya ia berada dekat Baitullah, karena yang demikian itu lebih utama, dan supaya ia tidak bertawaf atas Yazarwan, karena ia sebagian dari Baitullah. Dan pada silsi Hajar Aswad itu, kadang-kadang Syazarwan bersambung dengan lantai dan menyerupakannya. Orang yang bertawaf di atasnya tidak sah tawafnya karena ia bertawaf di dalam al-bait Baitullah Syazarwan, yaitu yang lebih dari lintang dinding al-bait sesudah disempitkan bahagian atas dinding. Kemudian, dari tempat berdiri ini, dimulailah tawaf. Ada garisnya dan terlihat jelas di sana. Ketiga, dibacakan sebelum melewati Hajar Aswad, tetapi pada permulaan tawaf yang artinya, dengan nama Allah dan Allah itu Maha Besar. Wahai Tuhanku, aku beriman benar-benar dengan Engkau, membenarkan dengan kitab Engkau, menyempurnakan dengan janji Engkau dan mengikuti Nabi Engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia pun bertawaf, maka permulaan yang melewati Hajar Aswad ialah sampai ia ke pintu al-bait, pintu Ka'bah, lalu membacakan doa yang artinya, wahai Tuhanku, bahwa al-bait ini adalah bait Engkau, tanah haram ini adalah tanah haram Engkau, dan aman ini adalah aman Engkau. Dan inilah makam bagi orang yang berlindung dengan Engkau daripada api neraka. Ketika menyebutkan makam, lalu diisyaratkan dengan mata kepada makam Ibrahim alaihi salam. Kemudian membacakan doa yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya baitmu itu maha besar dan wajahmu itu maha mulia dan Engkau adalah maha pengasih dari segala yang pengasih. Maka lindungilah aku daripada api neraka dan daripada setan yang kena kutuk. Haramkanlah dagingku dan darahku dari neraka dan amankanlah akan aku dari huru-hara hari kiamat dan cukupkanlah akan aku perbelanjaan dunia dan akhirat. Kemudian mengucapkan tasbih dan memuji akan Allah, sehingga sampai ke rukun sujud al-Iraqi. Lalu padanya dibacakan doa, yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari syirik mempersekutukan Allah, dari takwa sangka, dari kufur, tidak mensyukuri nikmat, nifak, munafik bermuka dua, berbantah-bantahan, keburukan budi, keburukan pandangan pada keluarga, harta dan anak. Apabila sampai di al-Mizab pancuran Ka'bah, lalu membaca doa yang artinya, wahai Tuhanku, naungilah akan aku di bawah arasy-Mu, pada hari yang tak ada naungan selain dari naungan-Mu. Wahai Tuhanku, tuangkanlah akan aku dengan gelas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minuman, yang tak hauslah aku sesudahnya selama-lamanya. Apabila sampai ke rukun As-Syami lalu membaca doa yang artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah akan haji ini haji yang penuh dengan kebajikan, mabrur, sayang penuh dengan kesyukuran, dosa yang penuh dengan keampunan dan perniagaan yang tidak merugi. Wahai yang maha mulia, wahai yang maha pengampun, wahai Tuhanku, ampunilah, kasihanilah dan lepaskanlah aku dari dosa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau yang maha mulia, lagi maha pemurah. Apabila sampai ke rukun al-Jamani, lalu membaca doa yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari kufur, tidak mensyukuri nikmat, berlindung dengan Engkau dari kemiskinan, dari azab kubur dan dari fitnah hidup dan mati. Aku berlindung dengan Engkau dari kehinaan di dunia dan di akhirat,
dan dibacakan antara Rukun Al-Yamani dan Hajar Aswad, doa yang artinya, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, datangkanlah pada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebajikan, dan peliharalah kami dengan rahmat-Mu dari fitnah kubur dan azab neraka." Apabila sampai Hajar Aswad, lalu membaca doa yang artinya, "Wahai Tuhanku, ampunilah aku dengan rahmat-Mu. Aku berlindung dengan Tuhan yang mempunyai hajar ini dari hutang, kemiskinan, kesempitan dada dan azab kubur." Dan pada ketika itu, sempurnalah sekali keliling tawaf. Maka bertawaflah seperti itu 7 kali serta berdoa dengan segala doa tadi pada tiap kali keliling. Keempat, berlari dengan aramal pada 3 kali keliling pertama dan berjalan pada 4 kali yang penghabisan di atas keadaan biasa. Arti aramal yaitu bersegera pada berjalan serta berdekatan langkah, yaitu kurang dari lari dan di atas jalan biasa. Dan dimaksudkan daripada aramal dan idul tiba pakai baju ihram ialah melahirkan kepintaran, ketahanan dan kekuatan. Begitulah maksudnya yang pertama, untuk memotong kelobaan orang-orang kafir. Lalu sunnah itu kekal berjalan terus. Yang lebih utama ialah aramal serta berdekatan dengan al-bait. Kalau tidak mungkin karena berdesak-desak, maka melakukan aramal serta berjauhan adalah lebih utama. Maka hendaklah ia keluar ke pinggir tempat tawaf dan hendaklah melakukan aramal 3 kali. Kemudian, hendaklah mendekati ke al-bait pada tempat yang berdesak-desak itu. Dan hendaklah berjalan kaki 4 kali. Kalau mungkin melakukan istilam, menyapu dengan tapak tangan akan Hajar Aswad pada tiap-tiap keliling, maka yang demikian adalah lebih disunatkan. Kalau tercegah yang demikian, oleh karena berdesak-desak, niscaya diisyaratkannya dengan tangan dan dicium tangannya itu. Dan begitu pula istilam, menyapu dengan tapak tangan. Rukun Al-Yamani lebih disunatkan daripada rukun-rukun lainnya. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan istilam, menyapu dengan tapak tangan. Rukun Al-Yamani menciumnya dan meletakkan pipinya di atasnya. Siapa yang bermaksud mengkhususkan Hajar Aswad dengan mencium dan menyingkatkan pada rukun Al-Yamani dengan istilam, menyapu dengan tapak tangan, tanpa menyentuh dengan tangan, maka yang demikian itu lebih utama. Kelima, apabila telah sempurna tawaf 7 kali, maka hendaklah datang ke multazam, yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Multazam ialah tempat penerimaan doa, dan hendaklah merapatkan dada dengan al-bait, bergantung dengan tira-tiranya, mempertemukan perutnya dengan al-bait, pipinya yang kanan pada al-bait dan membukakan kedua lengan dan kedua tapak tangan pada al-bait, seraya hendaklah membacakan doa yang artinya, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhan yang mempunyai al-bait lama ini, merdekakanlah akan leherku dari api neraka, lindungilah aku dari setan yang kena kutuk, lindungilah aku dari tiap-tiap kejahatan. Cukuplah akan aku dengan apa yang telah Engkau berikan rezeki akan aku dan berilah berkat bagiku pada apa yang telah Engkau berikan akan aku. Wahai Tuhanku, bahwa al-bait ini adalah al-bait-Mu. Hamba ini adalah hamba-Mu, dan inilah makam bagi orang yang berlindung dengan Engkau daripada api neraka. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku di antara yang termulia utusan-Mu kepadamu." Kemudian, hendaklah membanyakkan memuji Allah pada tempat ini, membanyakkan selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada segala Rasul. Hendaklah memohon segala hajatnya yang khusus dan hendaklah meminta ampun dari segala dosanya. Adalah sebahagian salaf, ulama terdahulu, pada tempat ini, mengatakan kepada hamba sahayanya,
Jauhkanlah sedikit daripadaku, sehingga aku dapat berikrar mengaku bagi Tuhanku dengan segala dosaku. Keenam, apabila telah selesai dari yang demikian, maka seyogyanya bersalat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Dibacakan pada rakaat pertama surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Keduanya adalah 2 rakaat tawaf namanya. Berkata Az-Zuhri telah berjalan sunnah bahwa Nabi mengerjakan salat bagi tiap-tiap 7 kali keliling tawaf 2 rakaat. Kalau dikumpulkan beberapa kali 7 kali yakni beberapa kali tawaf, lalu kemudian mengerjakan salat 2 rakaat, maka dibolehkan yang demikian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakan yang demikian. Dan tiap-tiap 7 kali keliling itu adalah 1 tawaf. Hendaklah berdoa sesudah 2 rakaat tawaf dengan membacakan yang artinya, wahai Tuhanku, mudahkanlah bagiku akan yang mudah, jauhkanlah akan aku dari yang susah. Ampunilah bagiku di dalam akhirat dan di dalam dunia. Peliharalah aku dengan segala kasih sayangmu, sehingga aku tiada membuat maksiat kepadamu. Tolonglah aku untuk mentaatimu dengan taufikmu. Jauhkanlah aku dari segala perbuatan maksiat kepadamu. Jadikanlah aku daripada orang yang mencintaimu, mencintai malaikat-malaikatmu dan rasul-rasulmu, dan mencintai hamba-hambamu yang soleh. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku mencintai malaikat-malaikatmu, rasul-rasulmu dan para hambamu yang soleh. Wahai Tuhanku, maka sebagaimana Engkau berikan aku petunjuk kepada Islam, maka tetapkanlah aku padanya dengan segala kasih sayangmu dan pertolonganmu. Pakaikanlah aku untuk mentaatimu dan mentaati Rasulmu, dan peliharakanlah aku dari segala fitnah yang menyesatkan. Kemudian hendaklah kembali ke Hajar Aswad, hendaklah beristilam, menyapu dengan tapak tangan kepadanya, dan hendaklah menyudahkan tawaf dengan itu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengerjakan tawaf dengan Al-Bait 7 kali keliling dan mengerjakan salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti memerdekakan seorang budak. Inilah semuanya cara mengerjakan tawaf. Dan yang wajib dari jumlahan itu, sesudah syarat-syarat salat, ialah menyempurnakan bilangan keliling bagi tawaf 7 kali dengan seluruh Al-Bait. Memulainya dengan Hajar Aswad, menjadikan Al-Bait di kirinya, mengerjakan tawaf dalam Masjidil Haram dan di luar Al-Bait, tidak di atas Yazarwan dan tidak pada Hajar Aswad. Berturut-turut mengerjakannya di antara sekalian kali keliling dan tidak menjarangkannya di luar dari kebiasaan. Selain dari yang disebutkan itu adalah sunat dan cara mengerjakannya. Jumlahan kelima, tentang sa'i. Apabila telah selesai dari tawaf, maka hendaklah keluar dari pintu Safa, babus Safa, yaitu yang setentang dengan dinding yang terletak di antara Rukun Al-Jamani dan Hajar Aswad. Apabila telah keluar dari pintu itu dan sampai ke Safa, yaitu sebuah bukit, maka dinaiki beberapa tingkat pada tangga bukit kira-kira setinggi badan orang. Telah dinaiki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, sehingga tampaklah baginya Ka'bah. Permulaan sa'i dari dasar bukit adalah mencukupi, dan tambahan itu tadi adalah disunatkan. Tetapi sebahagian tingkatan-tingkatan itu diadakan kemudian, maka seyogyanya tidak membelakangi Ka'bah dengan punggungnya, maka tidaklah ia menyempurnakan sa'i. Apabila telah dimulainya dari situ, niscaya dilakukannya sa'i itu antara Safa dan Marwah 7 kali. Dan ketika menaiki Safa, seyogyanya menghadap Al-Bait dan membacakan yang artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala pujian bagi Allah di atas apa yang telah ditunjuki Allah kita. Segala pujian bagi Allah dengan segala pujian seluruhnya di atas segala nikmat seluruhnya.
Tiada Tuhan yang disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi Allah. Bagi Allah lah kerajaan dan bagi Allah lah pujian. Ia menghidupkan dan mematikan. Di tangan kuasa Allah kebajikan. Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah yang Maha Esa, yang membenarkan akan janji Allah, yang menolong akan hamba Allah, yang memuliakan akan tentara Allah dan yang menghancurkan segala perhimpunan orang kafir sendiri Allah. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, di mana mereka mengikhlaskan agama bagi Allah. Walaupun orang-orang kafir itu benci. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, di mana mereka mengikhlaskan agama bagi Allah. Segala pujian bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka maha sucilah Allah, ketika kamu memasuki petang dan ketika kamu memasuki pagi. Dan bagi Allah segala pujian di langit dan bumi pada waktu petang dan ketika kamu memasuki waktu duhur. Dia yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan yang menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti demikian kamu sekalian dikeluarkan. Dan setengah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ia menjadikan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang bertebaran. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon akan Engkau. Keimanan yang kekal, keyakinan yang benar, pengetahuan yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan lidah yang berzikir. Aku bermohon pada Engkau kemaafan, kebaikan dan kemaafan yang berkekalan di dunia dan akhirat. Dan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa pada Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar akan apa yang dikehendakinya dari segala hajat keperluan sesudah doa di atas tadi. Kemudian turun dan memulai sa'i seraya membacakan doa yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah, kasihanilah dan maafkanlah dari dosa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau yang terlebih mulia dan terlebih pemurah. Wahai Tuhanku, datangkanlah pada kami di dunia kebajikan dan di akhirat kebajikan dan peliharalah kami daripada azab neraka. Dan berjalan dalam bentuk biasa sehingga sampailah ke melah delar, yaitu permulaan apa yang dijumpai oleh orang yang sa'i apabila turun dari Safa. Dan mailah delar itu terletak pada sudut Masjidil Haram. Apabila tinggal di antara dia dan di antara yang setentang bagi mil itu 6 hasta, maka berjalanlah dengan perjalanan yang cepat, yaitu Aramal namanya, sehingga sampailah ia kepada kedua buah mailah delar. Kemudian lalu kembali berjalan seperti biasa. Apabila sampai ke Marwah, lalu naik ke atasnya. Seperti menaiki Safa dan menghadap ke Safa dengan mukanya dan berdoa seperti doa yang tadi. Dengan itu, berhasillah sa'i 1 kali. Maka apabila kembali ke Safa lalu berhasillah 2 kali. Yang demikian itu dikerjakan 7 kali. Dan melakukan aramal pada tempat aramal pada tiap-tiap kali, serta bersikap tenang pada tempat tenang sebagaimana diterangkan dahulu. Dan tiap-tiap pergantian kali itu dinaiki Safa dan Marwah. Apabila telah dilaksanakan demikian itu, maka selesailah dari tawaf kudum dan sa'i. Keduanya itu sunat, dan bersuci itu sunat bagi sa'i, bukan wajib, sebaliknya tawaf. Dan apabila telah melakukan sa'i maka seyukyalah tidak mengulangi lagi sa'i sesudah wukuf dan mencukupilah dengan ini menjadi rukun. Karena tidaklah dari syarat sa'i bahwa terkemudian setelah dia dari wukuf. Yang demikian hanya menjadi syarat pada tawaf rukun. Ya, yang menjadi syarat bagi tiap-tiap sa'i ialah terjadinya sesudah tawaf. Artinya, tawaf manapun juga, jumlah ke-6 tentang wukuf dan yang sebelumnya, orang yang mengerjakan haji,
Apabila telah sampai pada hari Arafah, ke lapangan Arafah, maka janganlah menyiapkan diri untuk tawaf kudum dan masuk Makkah sebelum wukuf. Apabila sampai ia sebelum itu beberapa hari, maka dilakukanlah tawaf kudum itu, lalu berhenti dengan berihram sampai hari ke-7 dari Zulhijjah. Maka imam berkhotbah di Makkah, suatu khotbah sesudah salat duhur di sisi Ka'bah, dan menyuruh manusia bersiap untuk berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah, hari ke-8 Zulhijjah, dan bermalam di situ. Dan pada paginya berangkat ke Arafah untuk melaksanakan fardu wukuf setelah gelincir matahari. Karena waktu wukuf itu adalah dari gelincir matahari sampai kepada terbit fajar shadiq dari hari raya haji. Maka seyogyanya keluar ke Mina dengan mengucapkan talbiyah, doa-doa, dan disunatkan berjalan kaki dari Makkah dalam menunaikan segala manasik haji, sampai kepada selesainya haji itu, jika sanggup. Berjalan kaki dari Masjid Ibrahim sampai ke tempat melaksanakan wukuf adalah lebih utama dan lebih muakkad kuat sunatnya. Apabila telah sampai ke Mina, lalu membacakan doa yang artinya, "Wahai Tuhanku, inilah Mina, anugerahilah kepadaku dengan apa yang telah Engkau anugerahkan kepada aulia-aulia Engkau dan orang-orang yang taat kepada Engkau." Hendaklah bermalam di Mina pada malam tersebut, yaitu bermalam di tempat yang tiada hubungan nusuk ibadah haji padanya. Lalu apabila datang waktu subuh hari Arafah, hari ke-9 Zulhijjah, maka dilaksanakan salat subuh. Dan setelah terbit matahari di atas Bukit Subair, lalu berjalan ke Arafah, seraya membacakan doa yang artinya, "Wahai Tuhanku, jadikanlah Arafah sebaik-baik perjalanan pagi yang aku jalani kepadanya pada waktu ini, perjalanan yang lebih mendekatkan kerelaanmu dan menjauhkan kemarahanmu. Wahai Tuhanku, kepadamu aku berjalan pagi-pagi, Engkaulah yang aku harapkan, kepada Engkau aku berpegang dan wajah Engkau yang aku kehendaki. Maka jadikanlah aku di antara orang yang Engkau megahkan dengan dia pada hari ini, daripada orang yang lebih baik daripada aku dan lebih utama." Apabila telah sampai di Arafah, maka dirikanlah perkemahan di Namirah, dekat dengan masjid. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan kemahnya. Namirah, yaitu Batnu Urnah, bukan tempat wukuf dan bukan Arafah. Dan hendaklah mandi untuk wukuf. Lalu apabila telah gelincir matahari, berpidatolah imam suatu pidato ringkas, kemudian ia duduk muazin melaksanakan azan dan imam berpidato kali kedua. Azan itu disambung dengan iqomah, qomat, dan imam selesai dari pidato, serta siap iqomah dari muazin. Kemudian, dijamakan salat jamak antara duhur dan ashar itu dengan satu azan dan dua iqomah serta mengqosyorkan salat tadi. Dan pergilah ke tempat wukuf. Dan hendaklah berwukuf di Arafah. Jangan di lembah Wadi Aranah. Adapun Masjid Ibrahim alaihi salam maka permulaannya pada Wadi Aranah dan ujungnya dari Arafah. Orang yang berwukuf pada permulaan masjid tak berhasil baginya wukuf di Arafah. Berbeda tempat Arafah dari masjid dengan batu-batu besar yang diletakkan sebagai lantai di situ. Dan yang lebih utama, berwukuf pada batu-batu besar tadi dengan mendekati imam, menghadap ke kiblat dan berkendaraan. Hendaklah membanyakan berbagai macam keesaan, tasbih, tahlil serta pujian kepada Allah Azza wa Jalla, doa dan taubat. Dan tidak berpuasa pada hari ini supaya kuat untuk terus-menerus berdoa. Dan tidak menghentikan pembacaan talbiyah, doa-doa pada hari Arafah. Bahkan yang lebih disunatkan, ialah membaca talbiyah, doa-doa sekali dan bertekun dengan doa sekali.
Dan seyogyanya tidak berpisah dari tepi Arafah, kecuali sesudah terbenam matahari supaya dapat mengumpulkan di Arafah antara malam dan siang. Dan kalau mungkin berwukuf pada hari ke-8 suatu saat, ketika ada kemungkinan salah pada perhitungan hari bulan, maka itu adalah lebih hati-hati menjaga dari kesalahan. Dan dengan demikian, terpeliharalah ia dari keluputan wukuf. Orang yang keluputan wukuf sampai terbit fajar pada hari raya, maka luputlah haji baginya. Haruslah ia bertahalul dari ihram dengan mengerjakan segala amal perbuatan umrah. Kemudian menyembelih dam karena keluputan itu. Kemudian ia mengkodokkan haji pada tahun yang akan datang. Hendaklah pekerjaan yang terpenting pada hari ini berdoa. Pada tempat yang seperti ini dan kumpulan manusia seperti itu, diharapkan akan dikabulkan doa. Dan doa yang diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari salaf, ulama terdahulu. Pada hari Arafah adalah lebih utama untuk dibacakan menjadi doa. Dari itu, maka bacalah akan doa yang artinya, tiada Tuhan yang disembah selain Allah sendiri, yang tiada sekutu bagi Allah. Bagi Allah kerajaan dan bagi Allah pujian. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah lah yang hidup tiada mati. Di tangan Allah kebajikan dan Allah atas tiap-tiap sesuatu itu maha kuasa. Wahai Tuhanku, jadikanlah dalam hatiku nur, pada pendengaranku nur, pada penglihatanku nur dan pada lidahku nur. Wahai Tuhanku, bukakanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku pekerjaanku. Dan hendaklah dibacakan doa ini juga yang artinya, wahai Tuhanku yang mempunyai pujian. Bagi Allah segala pujian, sebagaimana yang Allah katakan dan lebih baik daripada yang kami katakan. Bagi Allah salatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Kepada Allah tempat aku kembali dan kepada Allah pahalaku. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Allah dari segala kesangsian hati, daripada bercerai-berainya urusan dan dari azab kubur. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Allah dari kejahatan yang masuk pada malam, dari kejahatan yang masuk pada siang, dari kejahatan yang dihembuskan angin dan dari kejahatan yang membinasakan dalam segala waktu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Allah dari berpindahnya kebaikan yang Allah anugerahkan, dari tiba-tiba datangnya kebencanaan dan segala kemarahan Allah. Wahai Tuhanku, berikanlah aku petunjuk dengan petunjuk Allah dan ampunilah aku di akhirat dan di dunia. Wahai yang sebaik-baik dimaksud, yang setinggi-tinggi yang ditempati dan semulia-mulia yang diminta apa yang ada pada Allah. Anugerahilah aku kehidupan yang lebih baik daripada apa yang Engkau anugerahkan akan seseorang dari makhluk-Mu dan orang-orang yang mengerjakan haji pada bait-Mu. Wahai yang maha pengasih dari yang pengasih. Wahai Tuhanku, wahai yang mengangkat segala derajat, yang menurunkan segala berkat. Wahai yang menjadikan 7 petala bumi dan langit, gemparlah padamu segala suara dengan bermacam-macam bahasa bermohon akan Engkau segala hajat. Dan hajatku kepadamu, ialah tidak Engkau melupakan aku dalam negeri percobaan apabila dilupakan akan aku oleh penduduk dunia. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau mendengar perkataanku, melihat tempatku, mengetahui rahasia dan yang nyata daripadaku, dan tidaklah tersembunyi padamu sesuatu daripada urusanku. Aku yang lemah berhajat meminta pertolongan, meminta pemeliharaan, yang takut meminta kasih sayang, mengakui dengan dosanya. Bermohonlah aku padamu sebagai permohonan seorang miskin, merendahkan diri kepadamu sebagai merendahkan diri seorang yang berdosa lagi hina.
Aku berdoa padamu sebagai berdoa seorang yang takut yang buta, sebagai doa orang yang tunduk lehernya kepadamu, berlinang air matanya bagimu, menghinakan tubuhnya bagimu dan meletakkan hidungnya ke tanah bagimu. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau jadikan aku dengan berdoa kepadamu, seorang yang celaka. Adalah kiranya Engkau kepadaku yang pemurah dan kasih sayang, wahai sebaik-baik tempat meminta dan semulia-mulia yang memberi. Wahai Tuhanku, orang yang memujikan dirinya bagimu, maka sesungguhnya aku yang mencelakan diriku. Wahai Tuhanku, telah membisukan lidahku oleh segala perbuatan maksiat, maka tiadalah bagiku jalan dari perbuatan dan tiada yang memberikan syafaat selain daripada mengharap akan rahmat-Mu. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mengetahui bahwa dosaku tidak meninggalkan bagiku lagi padamu kemegahan dan tiada sesuatu jalan untuk menjadi halangan. Tetapi Engkau adalah yang termulia dari segala yang mulia. Wahai Tuhanku, jika aku tiada ahli untuk sampai rahmat-Mu kepadaku, maka sesungguhnya rahmat-Mu ahli untuk sampai ia kepadaku dan rahmat-Mu itu amat luas kepada tiap-tiap sesuatu dan aku termasuk sesuatu itu. Wahai Tuhanku, bahwa dosaku meskipun besar, tetapi adalah kecil di samping kemaafan-Mu, maka ampunilah dia bagiku, wahai yang maha mulia. Wahai Tuhanku, Engkau adalah Engkau dan aku adalah aku. Aku terbiasa berbuat dosa dan Engkau selalu memberi ampun. Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau tiada kasih sayang selain orang-orang yang taat kepada Engkau, maka kepada siapakah meminta ampun segala orang yang berdosa? Wahai Tuhanku, aku jauh dari mentaati-Mu dengan sengaja dan menghadapkan diri kepada mendurhakai-Mu dengan sengaja. Maka maha sucilah Engkau, alangkah besarnya alasan-Mu terhadap aku dan maha mulianya kemaafan-Mu padaku. Maka dengan adanya alasan-Mu terhadap aku dan tak adanya alasanku terhadap-Mu, berhajatnya aku kepadamu dan tak berhajatnya kamu terhadap aku, melainkan berilah pengampunan bagiku. Wahai yang sebaik-baik tempat berdoa bagi yang meminta doa dan seutama-utama tempat mengharap bagi yang mengharap. Dengan kehormatan Islam dan dengan tanggungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aku mencari jalan kepadamu. Maka ampunilah segala dosaku dan palingkanlah aku dari tempat wukufku ini, tempat menunaikan segala keperluan. Berikanlah aku apa yang aku minta, sampaikanlah harapanku pada apa yang aku cita-citakan. Wahai Tuhanku, aku berdoa akan Engkau dengan doa yang Engkau ajarkan kepadaku, maka janganlah Engkau haramkan aku dari harapan yang telah Engkau perkenalkan aku kepadanya. Wahai Tuhanku, tiadalah Engkau menjadikan kegelapan dengan hamba yang mengakui dosanya bagimu, yang khusyuk dengan kehinaan bagimu, yang tenang dengan tubuhnya menghadapmu, yang merendahkan diri dengan amal perbuatannya kepadamu, yang bertaubat lantaran berbuat dosa kepadamu, yang meminta ampun dari kezalimannya bagimu, yang menghinakan diri kepadamu meminta kemaafan, yang meminta kepadamu akan kemenangan segala hajatnya, yang mengharap kepadamu pada tempat wukuf serta banyak dosanya. Maka wahai tempat meminta santunan bagi tiap-tiap yang hidup dan pelindung bagi tiap-tiap mukmin, siapa yang berbuat baik maka dengan rahmat-Mu memperoleh kemenangan, dan siapa yang berbuat kesalahan maka dengan kesalahannya mendapat kebinasaan. Wahai Tuhanku, kepadamu kami keluar, di halaman hadirat-Mu kami ikatkan kendaraan. Engkaulah yang kami cita-citakan, apa yang ada padamu kami cari. Bagi kebajikan-Mu kami datang, rahmat-Mu yang kami harap dari azab-Mu. Kami minta kasih sayang kepadamu dengan beratnya segala dosa kami lari dan Bait-Mu al-Haram kami mengerjakan haji.
Wahai yang memiliki segala keperluan orang-orang yang meminta, yang mengetahui segala isi hati orang-orang yang diam. Wahai yang tiada beserta Allah, Tuhan lain tempat berdoa. Wahai yang tiada di atas Allah, Khalik, yang Maha Pencipta, yang ditakuti. Wahai yang tiada bagi Allah wazir yang didatangi dan pengawal yang disogok. Wahai yang tiada bertambah oleh banyaknya permintaan, melainkan kemurahan dan kekurniaan, dan oleh banyaknya keperluan, melainkan pemberian dan perbuatan baik. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau menjadikan untuk tiap-tiap tamu kampung tempat tinggal, dan kami ini adalah tamu Engkau, maka jadikanlah kampung kami sorga dari Engkau. Wahai Tuhanku, sesungguhnya bagi tiap-tiap utusan itu balasan, bagi tiap-tiap yang berziarah itu kemuliaan, bagi tiap-tiap yang meminta itu pemberian, bagi tiap-tiap yang mengharap itu pahala, bagi tiap-tiap yang meminta apa yang ada padamu itu pembalasan, bagi tiap-tiap yang memohon rahmat padamu itu kerahmatan, bagi tiap-tiap yang mengingini kepadamu itu derajat, dan bagi tiap-tiap yang mencari jalan kepadamu itu kemaafan. Sesungguhnya kami telah menjadi utusan ke Bait-Mu Al-Haram, telah kami kerjakan wukuf di tempat-tempat bersyiar yang agung ini, dan kami saksikan segala tempat penyaksian yang mulia ini. Karena mengharap apa yang ada padamu, maka janganlah Engkau kecewakan harapan kami. Wahai Tuhan kami, telah berturut-turut kenikmatan, sehingga tenteramlah jiwa dengan berturut-turutnya nikmat-Mu. Telah menampaklah kata-kata yang berkesan, sehingga bertutur katalah segala yang diam dengan alasan-Mu. Telah menonjol segala nikmat, sehingga segala aulia-Mu mengaku dengan keteledoran daripada menunaikan akan hak-Mu. Telah lahirlah segala tanda, sehingga 7 petala langit dan bumi menjelaskan dengan segala keterangan-Mu. Engkau tegaskan dengan kudrah kuasa-Mu, sehingga tunduklah tiap-tiap sesuatu bagi kemuliaan-Mu, dan bersungguh-sungguhlah segala muka bagi kebesaran-Mu. Apabila berbuat jahatlah hamba-Mu, maka Engkau berlemah lembut dan menangguhkan azab. Jika mereka berbuat baik, maka Engkau menganugerahkan karunia dan mengabulkan. Jika mereka berbuat maksiat, maka Engkau tutup. Jika mereka berbuat dosa, maka Engkau maafkan dan ampunkan. Apabila kami berdoa, niscaya Engkau terima, dan apabila kami berseru, niscaya Engkau dengar. Apabila kami menghadap kepadamu, niscaya Engkau dekatkan, dan apabila kami berpaling dari Engkau, niscaya Engkau panggil. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau berfirman di dalam kitab-Mu yang menjelaskan kepada Muhammad kesudahan segala nabi. Katakan kepada orang-orang yang tidak beriman itu, kalau mereka berhenti menentang kebenaran Allah, niscaya Diampuni apa yang telah lewat. S8 Al-Anfal ayat 38. Maka pengakuan dengan kalimah keesaan sesudah menentang membawa kerelaan-Mu kepada mereka, dan sesungguhnya kami mengaku bagi-Mu dengan keesaan, di mana kami dengan khusyuk hati, dan mengaku bagi Muhammad dengan kerasulan, di mana kami dengan ikhlas hati. Maka ampunilah kami dengan pengakuan ini akan segala dosa yang berlalu. Dan janganlah Engkau jadikan keuntungan kami padanya berkurang dari keuntungan orang yang telah memeluk Islam. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah menyukai pendekatan diri kepada Engkau dengan memerdekakan apa yang dipunyai oleh tangan kanan hamba sahaya kami. Dan kami ini adalah hamba sahayamu, dan Engkau adalah yang lebih utama dengan mengurniakan, maka merdekakanlah akan kami. Sesungguhnya Engkau menyuruh akan kami supaya bersedekah kepada orang-orang fakir dari kami. Sedang kami adalah orang-orang fakir yang berhajat kepadamu, dan Engkaulah yang lebih berhak dengan menganugerahkan nikmat, maka bersedekahlah dengan kenikmatan kepada kami.
Engkau wasiatkan kepada kami, dengan memaafkan orang yang berbuat kezaliman kepada kami, sedang kami telah berbuat kezaliman kepada diri kami sendiri dan Engkau lebih berhak dengan kemurahan. Maka maafkanlah kami, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan kasihanilah kami, Engkaulah yang memerintahi kami. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada kami di dunia kebajikan dan di akhirat kebajikan dan peliharalah kami dengan rahmat-Mu dari siksaan neraka.